Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya, Nak? Sehat. Alhamdulillah, sehat itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang tiada tara. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Ram. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Ada Lia, Hadir. Alifa, Hadir. Abai, Hadir, Bu. Albertus. Hadir. Ada yang tidak usah Nak? Alhamdulillah hadir semua ya. Berarti kelas 8A diberikan kesehatan sehingga bisa hadir semua dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oke, Ibu akan cek rapihan terlebih dahulu. Sudah rapi ya? Oke, sudah lengkap. Kalau dari mulai belajarnya aja bajunya rapi, atributnya lengkap, gurunya ngajarnya semangat, siswanya juga akan menerima ilmunya dengan semangat, kelasnya rapi dan sebagainya. Ya, jadi utamakan sebelum belajar rapihkan dulu baju dan ke kelas. Karena apa? Sebelumnya Ibu akan ingatkan kesepakatan kelas kita, kelas 8A. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, berbicara sopan dan santun. Dan yang kelima, mengikuti kegiatan dengan tertib. Ini adalah kesepakatan yang pernah kita buat di awal. Apakah setuju dengan kesepakatan ini? Setuju. Artinya pembelajaran bisa dilanjutkan? Siap. Hari ini kita akan belajar tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah dengan tema menjadi generasi digital yang berkarakter. Enak ya? Dalam materi ini, dalam materi meyakini Nabi dan Rasul Allah ini, sama-sama kita saling mengingatkan bahwasanya rukun iman ada 6 dan salah satunya adalah meyakini Nabi dan Rasulnya Allah. Kenapa kita harus mengimani, Nak? Karena apa? Ketika kita mengimani sunnah-sunnahnya Rasul, itu artinya kita mengakui bahwasanya kita adalah umatnya Rasul dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu, Nak ya. Jadi semangat untuk pembelajaran hari ini. Semoga kedepannya ilmu yang akan kalian dapat adalah ilmu yang berkah dan manfaat sehingga dalam kehidupan sehari-hari kalian atau kehidupan sehari-hari Ibu akan mengikuti salah satu atau semua atau bahkan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi dan Rasul kita. Untuk pembelajaran hari ini nanti akan Ibu bagi kelompok ya. Hari ini akan Ibu bagi kelompok yang bahwasannya hari ini kita akan mengerjakan atau membuat suatu proyek. Apa proyeknya? Yaitu membuat konten kreatif. Konten yang menginspirasi siapa saja yang mendengar, siapa saja yang membaca, yaitu berupa cerita pendek atau cerpen yang mengacu kepada kisah-kisah para nabi dan rasulnya Allah. Paham? Hari ini proyek kita yaitu membuat konten kreatif berupa cerita pendek. Ibu akan membagi ke dalam 4 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4.
setiap kelompok kalian akan membuat konten yang berbeda tema. Ya, ya, akan tetapi bentuk kontennya yaitu berupa cerita pendek yang menginspirasi, yang mengacu pada kisah-kisah para nabi dan rasulnya Allah. Ya, yaitu menjadi generasi digital yang berkarakter. Nanti akan Ibu jelaskan terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan pemantik yang akan kita jadikan landasan untuk menjawab. Jawabannya ini nanti yaitu berupa konten yang kalian buat. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan teknologi digital saat ini dapat mempengaruhi iman kita kepada nabi dan rasul. Yang kedua, jenis konten digital apa yang paling efektif untuk menyebarkan pesan positif dan inspiratif? Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat menunjukkan sikap jujur, amanah dalam berinteraksi di media sosial. Jujur dan amanah ini salah satu bentuk karakter. Bentuk karakter kita. Bagaimana kita memiliki sikap jujur dan amanah ketika berinteraksi di media sosial. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, memahami pentingnya iman kepada nabi dan rasul. Ini tadi Ibu sampaikan di awal ya. Kenapa kok kita ini penting mengimani nabi dan rasulnya Allah? Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita ini ya, jika kita melakukan kegiatan sehari-hari dengan pondasi iman kepada Rasul, melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, maka segala sesuatunya akan dilakukan dengan hati-hati. Dilakukan dengan pedoman sunnahnya Rasul. Ada acuannya, ada pedomannya, ada landasannya. Karena apa? Rasul ini pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu dari Allah, hadis dari Rasul. Seperti itu. Jadi Al-Quran dan hadis itu sangat berkaitan. Ya, jadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari itu selain Al-Quran ada juga hadis. Bagaimana cara kita mengimani? Yaitu tadi mengikuti sunnah-sunnah atau apa saja yang dilakukan oleh Rasulnya Allah. Yang kedua, terampil membuat konten digital positif yang menginspirasi berdasarkan kisah para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul itu banyak yang kita imani. Yang wajib diketahui ada berapa? Yang wajib diketahui nabi dan rasul 25. Dari ke-25 nabi dan rasul itu pasti ada sifat yang bisa diteladani oleh umat manusia, oleh kita semua. Contohnya Nabi Musa yang mempunyai keistimewaan apa? Bukan selain mukjizat ini nak ya, mungkin kesabaran yang luar biasa seperti Nabi Ayub, Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim, kalian bisa nanti cari informasi ya nak ya. Gunakan gawai kalian untuk mencari informasi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul yang dapat menginspirasi. Ya, karakter apa yang bisa diambil dari para nabi dan rasul? Ada 25, kalian bisa pilih karakter mana yang bisa kalian ambil. Nah, nanti setelah kalian paham, setelah menggali informasi dari membaca kisah-kisah nabi dan rasul yang kalian cari informasinya, di situ kalian akan membuat konten berupa cerita pendek yang menginspirasi, yang di dalamnya terdapat karakter, jiwa karakter, ya, jiwa yang berkarakter seperti itu. Kemudian yang ketiga, menunjukkan
yang harus kalian pegang. Salah satunya amanah. Amanah itu apa maksudnya? Amanah di sini kalian bisa mengerjakan konten nanti ya dengan bisa dipercaya atau bisa kalian lihat di sini nah. Nih, nilai-nilai keislaman yang berkarakter ada 3, kejujuran, amanah, dan toleransi. Nah, kejujuran dalam generasi digital. Coba Ibu minta bacakan Alifah. Kejujuran dalam generasi digital. Kejujuran dalam berkomunikasi ini berarti menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyebarkan hoax atau berita bohong, serta menghindari perundungan atau bullying atau ujaran kebencian di media sosial dan platform digital lainnya. Oke, cukup. Yang pertama, ini kejujuran dalam generasi digital. Yang pertama adalah kejujuran dalam berkomunikasi. Ini berarti apa? Menggunakan bahasa yang sopan. Kalian semua pasti sudah memiliki akun media sosial. Ya nak ya? Semua anak-anak pasti sudah memiliki akun media sosial. Ketika kita memiliki akun media sosial, apa yang pertama harus tertanam dalam diri kita yaitu jujur. Jujur di situ adalah jujur dalam berkomunikasi. Berarti menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyebarkan berita hoax atau berita bohong, serta menghindari perundungan. Yang sekarang ini perundungan tidak hanya dilakukan secara jelas atau terang-terangan, tetapi perundungan bisa dilakukan di akun media sosial. Itu juga tidak boleh. Ya nak ya, kejujuran. Yang kedua, Zainah tolong bacakan. Kejujuran dalam berinteraksi berarti bersikap Autentik, tidak berpura-pura menjadi orang lain dan menghargai pendapat perbedaan. dan pendapat. Nah, ini yang kedua adalah kejujuran dalam berinteraksi. Meskipun di dalam akun media sosial kita bisa berinteraksi loh dengan siapa saja. Dalam akun media sosial kita punya teman, ya nak ya? Bahkan banyak teman kita dibandingkan teman nyata. Teman di media sosial itu bisa dari kalangan mana saja, bisa dari mana saja, ya. Ini ketika kita mempunyai kejujuran dalam berinteraksi, itu apa artinya? Kita bersikap autentik, tidak berpura-pura menjadi orang lain, jujur dan menghargai perbedaan pendapat. Nah ini kita tidak boleh menggunakan akun media sosial hanya untuk berdebat karena kita tidak satu pendapat dengan orang lain. Kenapa? Biasanya apa? Kalau di akun media sosial itu lebih enak. Kenapa? Tidak setatap muka. Ya karena beda dengan kalau kita yang mungkin ribut setatap muka, mungkin ada rasa takut. Kalau di akun media sosial entah siapa menyampaikan informasi-informasi yang mungkin bisa membuat orang tersinggung dan sebagainya, itu tidak boleh ya nak ya. Kenapa? Di dalam akun media sosial juga kita harus mempunyai etika, harus mempunyai jiwa, karakter. Salah satunya adalah kejujuran. Yang ketiga, Yuda bacain. Kejujuran dalam menggunakan informasi. Kejujuran dalam menggunakan informasi ini berarti mencantumkan sumber informasi yang benar ketika mengutipkan atau membagikan konten serta tidak melakukan plagiarisme. Oke. Jadi untuk yang ketiga, kejujuran dalam menggunakan informasi. Ini berarti mencantumkan sumber informasi yang benar. Ingat, jangan plagiat. Pernah kalian melihat yang suka meneruskan pesan orang lain? Ya, jangan sesekali meneruskan pesan orang lain kalau kalian belum tahu kebenaran. Kadang pernah nak ya di akun media sosial ada berita, contoh berita apa, anak melakukan kekerasan mungkin di bawah umur. Kalian teruskan di Facebook, padahal kenyataannya tidak benar. Itu tidak boleh. Kita harus mengkaji dulu. Seperti contoh pemilihan presiden, terjadi kecurangan, kalian meneruskan di akun media sosial sehingga apa? Terjadi kericuhan di dalam media sosial tersebut. Itu tidak boleh, kecuali itu pun apabila beritanya benar, kalian juga harus hati-hati.
Karena apa? Ada undang-undangnya tersendiri tentang penggunaan akun media sosial, apalagi menyebarkan berita hoax. Jangan ya nak ya, jangan suka meneruskan berita yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, ayo, Bani. Kejujuran dalam Bertransaksi. Berarti mendapatkan transaksikan Secara jujur. baik itu transaksi maupun online. Oke. Kejujuran dalam bertransaksi. Artinya apa? Transaksi secara jujur, baik itu transaksi online maupun offline. Nih, kalian mungkin sering melihat akun media sosial digunakan untuk dagang. Pernah ya nak ya? Yang kadang ketika kita bahkan kita sering beli, ya nak ya, bahkan kita sering melakukan transaksi pembelian di akun media sosial, baik itu TikTok, baik itu FB, ya nak ya. Yang kadang penjelasan di dalam akun media sosial itu seperti halnya yang jelas, sesuai, akurat dan sebagainya. Ketika kita menerima barang yang tidak sesuai, itu yang tidak boleh. Karena apa? Harus ada karakter jujur di dalamnya dalam bertransaksi, baik itu online maupun offline. Jadi walaupun online, transaksi juga harus diupayakan seperti halnya offline. Ada ijab kabulnya, jelas keterangannya sesuai barang yang ditawarkan oleh pembeli. Ini Ibu memberikan contoh kecil kejujuran dalam bertransaksi. Karena tidak menutup kemungkinan kita pun menjadi salah satu orang yang bertransaksi, walaupun tidak menjual, kita salah satu pembeli. Ya, ya, baik melalui akun media sosial FB, TikTok maupun yang lain. Yang terakhir, Abai, sebentar, ya. Yang terakhir, kejujuran dalam menilai diri sendiri. Ayo baca nak. Gimana nak? Tidak terlihat ya? Oh, oke. Yang terakhir, kejujuran dalam menilai diri sendiri berarti berani mengakui kesalahan dan kekurangan serta terus berusaha untuk memperbaiki diri. Ini jujur, pentingnya kejujuran. Nah, bahkan pentingnya jujur pada diri sendiri itu sangat luar biasa. Ini adalah salah satu karakter yang ada pada generasi digital saat ini. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah dalam generasi digital. Yang pertama adalah kepercayaan terhadap informasi. Amanah dalam hal ini berarti bijak dalam memilih dan menyebarkan informasi, tidak menyebarkan hoaks, berita bohong atau konten yang merugikan orang lain. Ini nah materi di depan ini untuk acuan kalian nanti membuat konten cerita pendek yang ceritanya dibuat dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh amanah, yang di dalamnya dapat menginspirasi siapa saja yang membaca maupun yang mendengarkan. Terus yang kedua, tanggung jawab teknologi. Tanggung jawab penggunaan teknologi. Amanah dalam hal ini berarti menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, tidak untuk tindakan yang melanggar hukum atau etika. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, bahwasanya menggunakan akun media sosial pun terdapat undang-undangnya, ada hukum dan etikanya. Jadi gunakanlah gawai kalian dengan memanfaatkan, ya, dengan memberikan atau di dalamnya terdapat etika atau karakter yang bisa dijadikan inspirasi untuk orang lain. Yang ketiga, menjaga privasi. Amanah berarti menjaga kerahasiaan data pribadi, baik data diri sendiri maupun data orang lain. Ini adalah amanah. Kemudian yang ketiga, toleransi dalam generasi digital. Ya, tadi ada nih ketiga karakter apa aja, Nak? Amanah, jujur, toleransi. Oke. Tujuan proyek yang akan kalian buat
buat ya cerita pendek itu kalau bisa bahkan harus di dalamnya itu harus menginspirasi siapa saja yang membaca dan siapa saja yang mendengarkan ya, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Ini akan Ibu sampaikan rubrik penilaiannya. Untuk penjelasannya sudah dibagikan tadi nak ya, bahwasanya yang rubrik penilaian ada 6 kriteria penilaian dari ide cerita, deskripsinya apa tadi ada sudah Ibu sampaikan atau sudah Ibu bagi nak ya, bisa kalian lihat ide cerita, pesan moralnya, karakternya, alur ceritanya, bahasa dan kreativitasnya dalam kalian membuat konten kreatif yang berupa cerita pendek. Contoh konten kreatif ini akan Ibu bagikan link ini kepada kalian. Nanti kalian bisa buka ya. Untuk sementara akan Ibu buka di sini. Nanti akan Ibu share linknya dan kalian bisa buka untuk kalian jadikan contoh. Ya, akan Ibu cari lagi. Ini link tentang contoh konten positif yang dapat menginspirasi. Nah itu ada 5 contoh cerpen yang dapat menginspirasi. Nah nanti bisa kalian buka ya melalui gawai kalian. Di situ ada contoh, salah satu contohnya, sebentar, bisa kalian temui itu ada si anak malas mungkin, terus ada banyak, ada 5 contoh cerita pendek yang menginspirasi kita. Bisa kalian baca terlebih dahulu sehingga kalian akan memudahkan kalian untuk membuat cerita pendek yang menginspirasi seperti cerita-cerita yang Ibu share linknya. Oke. Kemudian mungkin itu saja penjelasan mengenai proyek yang akan kita buat hari ini. Jadi Ibu ulangi lagi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan kalian menentukan konten kalian masing-masing yang menginspirasi. Ibu kasih waktu dan nanti akan dipresentasikan ke depan. Silahkan. Ayo bekerja sama yang baik untuk mendapatkan konten kreatif yang menginspirasi. Ya, silakan. Bisa kalian buka dulu link yang bagikan ya nak ya, untuk kalian jadikan pedoman dalam pembuatan konten kreatif yang menginspiratif, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keislaman. Silakan dikerjakan, bekerja sama yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Ya. Bagaimana nak? Ada kendala? Bisa dipahami ya, ya? Ya, jadi tentukan dulu temanya, tema apa yang akan kalian buat sebagai apa ya? Kalian kan akan membuat konten. Tulis dulu judulnya. Setelah itu kalian akan mengarah ke cerita yang ceritanya itu di dalamnya menginspirasi. Siapa yang baca itu menarik seperti itu. Nah.
dalamnya itu terdapat nilai-nilai keislaman yang bisa diambil oleh pembaca. Ya, paham ya? Ya, teruskan. Ayo Bapak Yuda ya, gunakan gawainya Yuda. Ya, dimanfaatkan gawainya. Kalian tentukan dulu judulnya atau temanya, cerita pendek apa yang menginspiratif untuk siapa saja yang membacanya. Di dalamnya perlu kalian ingat, di dalamnya terdapat nilai-nilai keislaman yang bisa diambil dari cerita pendek yang kalian buat. Ya? Oke, bisa dilanjutkan. Ayo kelompok Adel, sudah nak? Oke, temanya. Oke, ditentukan dulu. Oke, sudah ditentukan ya. Diteruskan ceritanya, alur ceritanya harus disesuaikan dengan temanya ya nak ya. Dan di dalamnya harus terdapat nilai-nilai keislaman dan menginspirasi siapa saja yang membaca dan mendengarkan cerita pendek yang telah kalian buat ya. Diteruskan nak. Oke. Kelompok Zaina, kelompok 3 sudah? Oke, manfaatkan gawainya nak ya. Oke, bisa kalian buka dulu link yang Ibu bagi tadi. Di situ ada beberapa cerita pendek, contoh cerita pendek yang menginspirasi. Yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keislaman yang bisa diambil oleh kita yang membaca maupun yang mendengarkan ketika cerita pendek tersebut dibacakan. Ya. Jadi apa manfaatnya dari cerita pendek yang kita buat? Di dalamnya itu ketika kita menyampaikan ada nilainya. Ya, ada manfaatnya. Jadi ya bukan hanya asal cerita. Seperti itu. Ya. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit lagi untuk diselesaikan. Oke, cukup? Oke, silakan. Setelah selesai pembuatan konten dari kelompok masing-masing nanti akan dipresentasikan ke depan. Maksudnya dipresentasikan ini kalian akan bacakan hasil konten yang kalian buat bersama kelompok-kelompok kalian ya. Oke, sekarang untuk dimulai dari kelompok 4 dulu. Silakan maju ke depan. Ayo maju ke depan, kelompok 4. Yang lain diperhatikan, kalian simak apa nilai yang bisa diambil dari konten kelompok 4. Kalian boleh mengajukan pertanyaan atau boleh memberikan umpan balik. Silakan dari kelompok 4 presentasikan hasil konten yang kalian dapatkan setelah bekerja sama atau kerja kelompok. Silakan kelompok Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan contoh cerpen yang berjudul Si Anak Yang Malas. Si anak yang malas. Kita dengarkan dulu, perhatikan dan simak temannya untuk kelompok 4. Lanjut. Ada seorang anak bernama Andi yang sangat malas belajar. Setiap kali disuruh belajar, dia selalu menolak. Dia lebih suka bermain game atau menonton televisi. Karena malas belajar, Andi selalu mendapat nilai buruk di sekolah. Orang tuanya sering menasihatinya, tapi Andi tidak mau mendengarkan. Suatu hari, Andi mendapatkan tugas untuk membuat makalah. Dia tidak mau mengerjakannya, jadi dia minta bantuan kepada temannya. Teman Andi bersedia membantunya, tapi dia meminta imbalan uang. Andi tidak punya uang, jadi dia tidak bisa minta bantuan kepada temannya. Andi merasa sangat senang karena dia bisa menyelesaikan tugas sendiri. Dia juga menyadari bahwa belajar itu penting. Dia tidak akan malas belajar lagi. Akhirnya Andi memutuskan untuk mengerjakan tugas sendiri. Dia sangat kesulitan mengerjakannya, tetapi dia tidak menyerah. Dia terus belajar dan akhirnya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Jadi tema cerpen untuk kelompok
menasihatinya, tetapi Andi tidak mau mendengarkannya. Suatu hari Andi mendapatkan tugas untuk membuat makalah. Dia tidak mau mengerjakannya. Jadi dia meminta bantuan kepada temannya. Teman Andi bersedia membantunya, tetapi dia meminta imbalan uang. Andi tidak punya uang, jadi dia tidak bisa meminta bantuan kepada temannya. Akhirnya Andi memutuskan untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Dia sangat kesulitan mengerjakannya, tetapi dia tidak menyerah. Dia terus belajar dan akhirnya dia bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Andi bisa merasa sangat senang karena dia bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Dia juga menyadari bahwa belajar itu penting. Dia tidak akan malas belajar lagi. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Nah, dari presentasi yang sudah kelompok 4 sampaikan, langsung Ibu buka sesi pertanyaan biar nanti tidak tertumpuk atau tidak lupa dengan cerita yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Oh ya, Abai, silakan. Untuk kelompok 4, karakter apa yang bisa diambil dari cerpen yang sudah disampaikan? Nah, ayo pertanyaannya untuk kelompok 4, karakter apa yang bisa diambil dari cerita pendek yang telah disampaikan tadi? Karakter yang bisa diambil dari cerita pendek yang telah disampaikan adalah rajin, pangkal pandai. Jika kita mau berusaha, maka kita akan bisa. Oke, jadi karakternya rajin, pangkal, pandai. Yang tadinya tidak tahu apa-apa, karena mau berusaha, maka menjadi bisa. Nah, dari cerita itu aja kita bisa ambil pelajarannya ya nak. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Ini duit nggak punya, nyuruh temen nggak mau, kalau nggak mau nggak ada imbalannya. Jadi kita harus giat-giat, kita harus berusaha sehingga kita bisa melakukan atau bisa mengerjakan sendiri. Sama juga kalau kita melakukan pekerjaan kita itu sendiri, maka hasilnya pun menjadi puas. Kita akan puas dengan pekerjaan kita sendiri. Beda jika kita kerjaan kita atau tugas kita dikerjakan oleh orang lain. Oke, luar biasa presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Dari pembelajaran di atas ya, Ibu akan memberikan umpan balik dari keempat kelompok. Saya awali dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi menyampaikan presentasinya tentang cerita pendek ya, yang luar biasa. Temanya sudah bagus ya nak ya. Butuh kolaborasi lagi, kerjasama lagi yang lebih apa ya nak ya, kerjasamanya dijalin lagi sehingga apa, informasi yang didapat lebih bagus lagi, sehingga cerita atau hasil konten kreatif kalian dapat menginspirasi siapa saja yang membaca ya nak ya. Belajar bekerja sama ya nak ya, bekerja samanya ditingkatkan lagi. Untuk kelompok 2 sepertinya ada yang nggak fokus kelompok 2 ini, sehingga yang bekerja hanya beberapa saja ya. Untuk minggu depan atau untuk selanjutnya kelompok 2 diperbaiki lagi nak ya, bekerja samanya yang bagus sehingga cerita pendek yang kalian hasilkan dapat menginspirasi, nggak tanggung. Temanya udah oke kelompok 2 ya, jangan malu-malu untuk menyampaikan di depan. Kelompok 3 luar biasa, cukup nak ya. Temanya sudah bagus, penyampaiannya, mentalnya dibangun lagi. Jangan malu-malu. Ini kita belajar ya nak ya, bersosial. Belajar apa ya? Karena tadi ada sosial media itu yang mungkin disampaikan melalui online. Di sini kita seperti halnya offline, seperti itu, tidak menggunakan akun media sosial tapi langsung belajar berbicara di depan. Untuk kelompok 4 luar biasa ya nak ya, ceritanya sudah bagus, di dalamnya juga terdapat nilai-nilai atau karakter yang bisa diambil, yaitu tadi apa nilai karakternya? Rajin, pangkal pandai. Barang siapa yang mau berusaha maka hasil tidak akan mengkhianati. Artinya sama-sama dari pembelajaran hari ini bisa kita ambil cerita kalian luar biasa, tema kalian luar biasa yang memiliki nilai-nilai keislaman yang bisa diambil oleh siapa saja yang mendengarkannya.
Dari pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Refleksi untuk pembelajaran hari ini. Senang, senang ya? Bisa mengungkapkan ide seperti itu nak ya? Bisa membangun mental yang tadinya malu-malu jadi nggak malu. Kelompok 3 bagaimana perasaannya dalam pembelajaran pembuatan konten kreatifnya? Bahagia ya, karena bisa bercerita ya, bisa mengungkapkan cerita-cerita yang mungkin di dalamnya bisa bermanfaat untuk orang lain seperti itu ya. Oke, kelompok ini memberikan refleksi apa penilaian untuk pembelajaran hari ini? Puas tak ya? Oke, artinya kedepannya harus dibangun lagi agar bisa lebih hebat lagi dalam membuat konten yang kreatif dan menginspiratif. Untuk kelompok 1, bagaimana refleksinya untuk hari ini nak pembelajaran hari ini? Senang. Oke, bersama-sama perlu dijalin lagi kerjasamanya ya nak ya. Oke, luar biasa. Ya, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Untuk yang tadi ada penilaian mungkin kurang, bukan berarti tidak baik. Artinya kalian akan memperbaiki konten kalian ya nak ya, dilengkapi lagi sehingga ceritanya lebih menginspiratif yang membaca. Dan nilai-nilai keislaman di dalamnya harus dicantumkan dengan jelas ya nak ya. Mungkin pembelajaran hari ini itu saja. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini berkah manfaat untuk kedepannya. Sebelum diakhiri silakan ditutup dengan doa. Ketua kelas untuk menyiapkan. Siap, Rak. Mari kawan-kawan sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.